Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Dini Siti Masluha dari TI23C3. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3. Oke, kita mulai dari rekayasa perangkat lunak. Jadi, apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Rekayasa perangkat lunak software engineering adalah suatu proses rancang bangun. Di sini ada beberapa definisi tentang rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada pembentukan dan penggunaan prinsip rekayasa engineering untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis, namun andal dan dapat bekerja secara efisien pada komputer. Yang kedua itu ada penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ketiga itu ada suatu disiplin yang mengintegrasikan proses, prosedur, metode perangkat lunak, tools untuk pembangunan rekayasa perangkat lunak komputer. Dan yang keempat merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip sains untuk menurunkan transformasi masalah menjadi solusi yang dapat bekerja dengan baik, memelihara perangkat lunak tersebut sampai tidak digunakan lagi. Proses rekayasa perangkat lunak dimulai jauh sebelum coding dilakukan dan terus berlanjut setelah versi awal program selesai dikerjakan. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan sebuah lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu sisi sponsor, kedua sisi pemangkal, ketiga sisi maintainer. Jenis-jenis rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Oke, kita lanjut ke materi kedua, perancangan proyek. Proyek adalah sebuah rencana yang spesifik. Proyek perangkat lunak adalah perancangan yang spesifik untuk membangun sebuah perangkat lunak dalam sebuah proyek perangkat lunak. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan jenis proyek perangkat lunak yang akan dikerjakan. Jenis dari proyek perangkat lunak adalah sistem informasi dan embedded system. Jadi, sistem informasi merupakan jenis proyek yang umumnya melibatkan basis data dalam sebuah perusahaan dan membutuhkan analisa suatu proses. Dan embedded system merupakan perangkat lunak yang banyak berhubungan dengan mesin atau perangkat keras lainnya, misal perangkat lunak untuk melakukan kontrol mesin di manufaktur. Unsur-unsur perangkat lunak. Yang pertama itu ada people. People merupakan unsur manusia yang terlibat dalam sebuah pembuatan proyek perangkat lunak. Ada 3 jenis peran dalam tim people tersebut. A. Merupakan tim, pemimpin formal. B. Pemain utama, atau bisa disebut para anggota tim yang melibatkan langsung, yang terlibat langsung dalam proyek perangkat lunak, seperti programmer dan sistem analis. Yang ketiga itu pemain pendukung. Pemain pendukung adalah para tim yang bertindak sebagai tester atau trainer. Kedua, ada proses dalam lingkup proses. Seorang manajer tim mampu memahami teori proses perangkat lunak dan juga siklus hidup. Yang ketiga itu ada produk, ruang lingkup dari perangkat lunak, serta melakukan pemecahan kebutuhan sistem. Yang keempat dan yang terakhir itu project. Unsur yang terakhir adalah project itu sendiri. Dalam hal ini adalah kegagalan yang terjadi karena kecemasan yang mereka kerjakan. Tahap perencanaan. Perencanaan perangkat lunak memiliki beberapa tahap yang telah distandarisasi oleh IEEE. Standarisasi untuk perencanaan perangkat lunak yang dibuat oleh IEEE terangkum sebagai SCM, Software Configuration Management. Dalam dokumen tersebut, tahapan perencanaan proyek perangkat lunak terbagi menjadi yang pertama itu Introduction, yang kedua SCM Management, ketiga SCM Aktivitas, keempat SCM Schedules, kelima SCM Results, dan keenam SCM Plan Management Maintenance. Estimasi sebuah pengukuran yang didasari pada hasil secara kualitatif atau dapat diukur
diukur dengan angka tingkat akurasinya. Estimasi perangkat lunak merupakan prediksi atau ramalan mengenai keluaran dari sebuah proyek yang meninjau jadwal, usaha, biaya, bahkan hingga ke resiko yang akan ditanggung dalam proyek tersebut. Analisis perangkat lunak adalah sebuah tugas rekayasa perangkat lunak yang menjembatani jurang antara alokasi perangkat lunak, tingkat sistem, dan desain perangkat lunak. Analisis persyaratan memungkinkan perekayasaan sistem, menentukan fungsi dan kinerja perangkat lunak, menentukan interface perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem yang lain, dan membangun batasan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Prinsip-prinsip analisis itu ada prinsip opsional, domain informasi dari suatu masalah harus dipahami, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan, perilaku perangkat lunak harus dipresentasikan, dan model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkat pelaku sistem harus dipecah-pecah secara teraktif. Mengembangkan prototip sehingga pemakai memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer merekam asal dan alasan untuk setiap persyaratan. Menggunakan pandangan persyaratan bertingkat, memprioritaskan persyaratan dan mengurangi ambiguitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.